Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikutnya kita akan mempelajari tentang keliling dan luas layang-layang. Kita mulai dengan keliling layang-layang. Ini gambar layang-layang kita. Pada layang-layang ada dua pasang sisi yang sama. Sisi yang sama pada layang-layang bukan yang berhadapan seperti pada jajar genjang. Yang sama yang berdekatan. Yang ini yang sama kita sebut sisi satu. Yang ini juga kita sebut sisi satu. Sedangkan dua sisi di atas ini juga sama. Ini kita sebut dengan sisi dua, ini juga sisi dua. Dengan demikian kelilingnya berarti jumlah panjang keempat sisi layang-layang kita ini. Berarti kalau kita caca yang ini dari tengah ke bawah sepanjang sisi satu, kemudian dari bawah ke atas juga panjangnya sepanjang sisi satu, berarti kita tambah dengan sisi satu. Dari kanan tengah ke atas panjangnya sepanjang sisi 2, berarti kita tambah sisi 2. Kemudian kita tambah dengan sisi yang keempat ini, yaitu sisi dari atas ke tengah ini juga panjangnya sepanjang sisi 2. Kita tulis tambah sisi 2. Kita lihat sisi 1 ada 2, maka kita tulis 2 kali sisi 1. Sisi 2 juga ada 2, berarti kita tambah lagi dengan 2 kali sisi 2. Dengan demikian kita tulis apabila kita faktorkan, karena faktor 2 sama maka akan menjadi keliling sama dengan 2 kali jumlah dari sisi 1 dengan sisi 2. Ini berarti pula apabila kita potong layang-layang kita seperti ini, maka ini adalah setengah layang-layang. Berarti sisi 1 dan sisi 2 adalah setengah keliling. Dengan demikian kita tulis jika setengah keliling berarti sisi 1 ditambah sisi 2. Kita tulis S1 ditambah S2. Rumus setengah keliling ini lebih baik kita gunakan apabila keliling diketahui sisi 1 atau sisi 2 yang ditanya. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, berapakah keliling layang-layang berikut? Ini layang-layangnya. Mari kita jawab. Diketahui, kita anggap 18 cm adalah sisi 1. Kita tulis S1 sama dengan 18. Sedangkan sisi yang di atas ini, sisi yang lebih pendek, kita sebut dengan sisi 2, S2 sama dengan 15 cm. Berikutnya yang ditanya adalah keliling. Kita ingat rumus keliling yang telah kita peroleh di atas. Ini keliling sama dengan 2 kali jumlah sisi 1 ditambah sisi 2. Berarti kita tulis keliling sama dengan 2 kali jumlah dari sisi 1 dengan sisi 2. Berikutnya kita lanjutkan, kita ganti panjang S1 dan S2, yaitu S1 kita ganti 18, sisi 2 kita ganti 15. Berikutnya kita hitung yang di dalam kurung dulu. 18 tambah 15, 33. 2 dalam kurung 33 artinya 2 kali 33. Berarti kita dapat kelilingnya sama dengan 66 cm. Nomor 2, keliling sebuah layang-layang 90 cm. Jika sisi yang panjang 28 cm, maka berapakah panjang sisi yang lebih pendek? Mari kita jawab. Ini kita sketsa layang-layangnya. Sisi yang terpanjang ini kita anggap 28 cm. Dan ini yang kita tanya, sisi yang terpendek. Berapa kepanjangnya? Kita ketahui keliling 90 cm dari soal. Sisi 1 dari soal juga sudah diketahui 28 cm. Dan kita juga sudah menunjukkan dengan gambar. Ditanya sisi 2. Sisi 2 ditanya, keliling sudah diketahui. Maka lebih baik kita menggunakan rumus setengah keliling. Ini rumus setengah keliling yang telah kita peroleh di atas, yaitu setengah keliling sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2. Berarti kita tulis setengah keliling sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2. Selanjutnya kita ganti unsur yang diketahui, yaitu keliling. K diketahui 90, kita ganti K 90. Sisi 1 S1 28 cm, kita ganti sisi 1 28. Berikutnya kita hitung setengah dari 90 sama dengan 45. Sama dengan kita tulis berikutnya 28 tambah sisi 2. Sisi 2 saja sama dengan 45, kita kurangi dengan 28. Sisi 2 dengan mudahnya kita peroleh sama dengan 17 cm. Terakhir nomor 3, panjang diagonal sebuah layang yakni 16 cm dan 21 cm. Serta panjang potongan diagonalnya ditunjukkan seperti gambar berikut. Hitunglah kelilingnya. Ini layang-layangnya. Diagonal satunya 16 cm. Kemudian potongan diagonal 2 seperti ini, yaitu potongan bawah sepanjang 15 cm, potongan atas sepanjang 6 cm. Jumlahnya adalah 21 cm.
berarti panjang diagonal yang di bawah ini sepanjang 15 cm dan potongan yang di atas ini sepanjang 8 cm, karena salah satu sifat layang-layang adalah sebuah diagonalnya berpotongan sama panjang. Berarti potongan ini 8 cm, potongan yang di samping kiri juga 8 cm, sehingga berjumlah 16 cm. Mari kita jawab. Kita tulis diketahui diagonal 1 sepanjang 16 cm dan diagonal 2 kita tulis 15 tambah 16 sama dengan 21 cm nanti kalau kita perlukan. Ditanya keliling. Untuk menghitung keliling layang-layang ini, maka panjang sisi 1 ini harus diketahui. Begitu pula dengan panjang sisi 2 harus diketahui. Pada gambar sisi 1 maupun sisi 2 belum diketahui. Berarti kita cari dulu panjang sisi 1. Untuk mencari panjang sisi 1, kita perhatikan segitiga di bawah ini. Kita pindahkan seperti ini. Ternyata berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya 8 cm dan 15 cm. Kita menghitung panjang sisi 1. Sisi 1 tiada lain adalah sisi miring pada segitiga ini. Untuk menentukan panjang sisi 1, karena ini adalah segitiga siku-siku, kita menggunakan triple Pythagoras. Kita tulis dulu 4 induk triple Pythagoras. Keempat induk triple Pythagoras ini sudah dapat mencakup banyak triple Pythagoras. Dikatakan induk triple Pythagoras karena dari sini apabila kita kali dengan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan triple Pythagoras yang baru. Misalkan kita kali 2, 3 dikali 2, 6, 4 dikali 2, 8, 5 dikali 2, 10. 5 dikali 2, 10, 12 dikali 2, 24, 13 dikali 2, 26. Sampai yang terakhir, 17 dikali 2, 34. Kita kali 3 lagi, maka kita dapat triple Pythagoras baru lagi. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. 5 dikali 3, 15. Sampai yang kelompok terakhir, 8 dikali 3, 24. 17 dikali 3, 51. Selanjutnya, kita perhatikan kembali segitiga kita ini. Sisi siku-sikunya 8 cm dan 15 cm. Mari kita lihat induk triple Pythagoras maupun triple Pythagoras yang telah kita tuliskan di atas. Yang manakah yang ada 8 dan 15? Yang ini ada 8 dan 15. Berarti tiada lain sisi yang terpanjang atau sisi 1 ini adalah yang 17. Berarti kita dapat sisi 1 sepanjang 17 cm. Berikutnya kita hitung panjang sisi 2 atau S2. Untuk menentukan panjang sisi S2, perhatikan segitiga siku-siku yang kecil di atas ini. Kita pindahkan untuk memudahkan perhatian kita. Panjang sisi siku-siku yang tegak ini sepanjang 6 cm, sesuai dengan keterangan pada gambar. Dan panjang siku-siku yang di bawah ini adalah 8 cm. Berikutnya dengan demikian, kita gunakan triple Pythagoras yang ada 6 dan 8-nya. Maka triple Pythagoras yang ketiga itulah sepanjang sisi 2. Mari lihat yang manakah yang ada 6 dan 8. Yang ini ada 6 dan 8. Berarti tiada lain sisi terpanjang, sisi 2, yang ini sisi miring adalah 10. Berarti kita dapat S2 sama dengan 10 cm. Sampai di sini, maka sisi 1 dan sisi 2 sudah kita dapat. Dengan demikian, untuk menghitung keliling sudah terbuka jalan. Mari kita hitung keliling. Keliling seperti biasa kita ingat 2 kali jumlah dari sisi 1 dengan sisi 2. Kita ganti berikutnya sisi 1 sepanjang 17, sisi 2 sepanjang 10. Kita hitung yang di dalam kurung dulu, berarti 2 kali 17 tambah 10, 27. 2 dalam kurung 27 artinya 2 kali 27. 2 kali 27 sama dengan 54 cm. Berarti keliling layang-layang kita ini adalah 54 cm. Berikutnya kita masuk ke luas layang-layang. Kita tentukan diagonal yang mendatar ini kita sebut dengan diagonal 1, sedangkan diagonal yang vertikal kita sebut dengan diagonal 2. Maka pada daerah layang-layang kita terbagi menjadi 4 segitiga. Kita warnai keempat segitiga kita ini. Kemudian kita potong berdasarkan diagonal vertikal seperti ini. Kemudian potongan yang di sebelah kanan kita pindahkan seperti ini. Selanjutnya potongan layang-layang kita yang di sebelah kiri kita potong lagi berdasarkan diagonal horizontalnya seperti ini. Setelah kita potong maka terbagi 2, yaitu segitiga yang hijau di bawah dan segitiga siku-siku merah yang di atas. Selanjutnya kita pindahkan segitiga hijau yang di bawah ini
ke sini. Lalu kemudian kita balik segitiga hijau kita ini seperti ini. Setelah kita balik, kita rapatkan tempatnya di sebelah kanan segitiga biru. Selanjutnya segitiga yang kecil merah ini kita pindahkan juga. Lalu kemudian kita balik. Setelah kita balik, kita rapatkan dan kita posisikan tepat di sebelah kanan segitiga yang kuning ini. Setelah kita rapatkan terakhir segitiga merah ini, berarti layang-layang telah kita rangkai menjadi persegi panjang. Ini adalah panjangnya. Panjangnya karena kita potong dua tadi berdasarkan diagonal vertikalnya, maka pastilah sama dengan setengah dari diagonal 1. Kita tulis setengah diagonal 1. Dan ini adalah lebarnya. Lebarnya masih sepanjang diagonal 2. Kita tulis sepanjang diagonal 2. Sampai di sini maka layang-layang telah kita rangkai menjadi persegi panjang. Dengan demikian berarti luas layang-layang kita ini sama saja dengan luas persegi panjang kita yang di sebelah kanan ini. Selanjutnya kita ingat rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dengan demikian maka luas layang-layang kita dapat tulis panjang, ini panjangnya setengah diagonal 1. Kita tulis setengah diagonal 1. Diagonal 1 kita singkat D1. Dan ini lebarnya sepanjang diagonal 2. Diagonal 2 kita singkat D2. Berarti sampai di sini kita sudah dapat rumus luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berikutnya kita masuk contoh. Hitunglah luas layang-layang berikut. Jawab. Untuk menghitung luas layang-layang ini kita memerlukan panjang diagonal-diagonalnya. Ini panjang diagonal-diagonalnya. Jadi kita tulis diagonal 1 yang biru sepanjang 10 cm dan diagonal 2 yang merah sepanjang 15 cm. Maka luasnya tiada lain adalah kita menggunakan rumus setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita tulis setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berikutnya kita ganti diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1 10, diagonal 2 15. Selanjutnya kita hitung setengah kali 10 5. Kemudian kita kali dengan 15. 5 kali 15 kita dapat 75 cm persegi. Dengan demikian luas layang-layang kita ini sama dengan 75 cm persegi. Nomor 2, sebuah layang-layang luasnya 600 cm persegi. Jika salah satu panjang diagonalnya adalah 40 cm, maka berapakah panjang diagonal kedua? Mari kita jawab. Kita ketahui luasnya 600 cm, diagonal 1 40 cm. Ditanya diagonal 2. Mari kita ingat rumus kita, yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dari sini dapat kita turunkan, kalau diagonal 2 kita hitung berarti sama dengan luas kita bagi dengan setengah dari diagonal 1. Maka rumus inilah yang kita gunakan untuk menghitung panjang diagonal 2. Kita tulis diagonal 2 sama dengan luas per setengah diagonal 1. Selanjutnya kita ganti. Luasnya kita ganti 600 per setengah diagonal 1. Diagonal 1 40, berarti setengah dari 40. Kita lanjut. 600 tetap kita tulis per setengah dari 40, kita dapat 20. 600 dibagi 20 kita dapat 30 cm. Dengan demikian kita sudah peroleh juga panjang diagonal 2 sama dengan 30 cm. Nomor 3, nomor terakhir. Imran membeli selembar kertas minyak yang berukuran 125 kali 80 cm untuk dibuat layang-layang. Ia membuat layang-layang dengan panjang diagonal-diagonalnya 50 dan 60 cm. Sebanyak 6 buah. Berapakah luas sisa kertas yang tidak digunakan? Jawab. Luas kertasnya sama dengan 125 kali 80, kita dapat 10.000 cm persegi. Selanjutnya kita hitung luas layang-layang yang akan dibuat Imran, yaitu luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya 50 cm kita ganti, diagonal 2-nya 60 cm kita ganti. Setengah dari 50 kita dapat 25. 25 kali 60 kita dapat 1.500. Berarti setiap layang-layang luasnya 1.500. Imran akan membuat 6 layang-layang. Berarti ini kita kali 6. Berarti luas 6 buah layang-layang sama dengan 6 kali 1.500 cm. Kita dapat 9.000 cm persegi. Dengan demikian berarti sisa kertas adalah luas kertas mula-mula 10.000 cm persegi. Kita tulis 10.000 cm persegi. Kemudian kita kurangi
dengan 6 kali luas layang-layang yang dibuat Imran, yaitu 9.000. Kita kurang 9.000. 10.000 cm persegi dikurangi 9.000 cm persegi, kita dapat 1.000 cm persegi. Berarti sisa kertas yang digunakan Imran untuk membuat layang-layang adalah 1.000 cm persegi. Demikian pertemuan kita, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.